Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Astari dari kelas 12 Sains SMA Boswa School Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Jadi pengertian dari perdagangan internasional menurut Edi Supardi yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Nah, adapun ciri-ciri perdagangan internasional yaitu yang pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua yaitu para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Yang ketiga yaitu harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen. Tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Nah, yang kelima, di Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Yang keenam, keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Nah, yang ketujuh yaitu mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar Singapura. Nah, yang kedelapan, bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris. Yang kesembilan, hasil perdagangan atau ekspor dipakai menjadi sumber devisa bagi setiap negara dan akan menentukan kemampuan negara yang bersangkutan di bidang moneter. Yang ke-10, jika terjadi perselisihan diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati. Yang ke-11, pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia. Nah, selanjutnya adapun beberapa tujuan dari perdagangan internasional yaitu misalnya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain. Nah, yang kedua yaitu memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Yang keempat, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Yang kelima, yaitu modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Selanjutnya, yaitu membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian manfaat perdagangan internasional yaitu adapun manfaat perdagangan internasional bagi setiap negara yaitu yang pertama, mempererat hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Nah, yang ketiga, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang kelima, mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. Yang keenam, memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. Yang ketujuh, yaitu mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara. Nah,
selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Berdasarkan buku Perdagangan Internasional, terdapat sejumlah faktor pendorong, yaitu yang pertama adalah adanya kebutuhan barang atau jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang ketiga, yaitu adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi. Yang kelima, yaitu adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu. Keinginan menjalin kerjasama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Yang keenam, berkembangnya globalisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat dunia. Dan yang ketujuh adalah kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan pelaksanaan perdagangan internasional. Selanjutnya, adapun hambatan perdagangan internasional, yaitu yang pertama, pembatasan jumlah impor. Yang kedua, pemungutan biaya ekspor dan impor yang tinggi. Yang ketiga, perizinan yang berbelit-belit. Dan yang keempat adalah keamanan negara. Sedangkan dalam buku Hukum Dagang Internasional, faktor penghambat perdagangan internasional yaitu yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian, mata uang suatu negara hanya berlaku di wilayah pabean negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran dalam perdagangan internasional itu menjadi rumit dan tidak berjalan lancar apabila suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan jumlah impor yang menghambat masuknya produk impor. Nah, yang kedua yaitu konflik di suatu negara. Itu konfliknya dapat berupa perang, kekacauan politik, atau kerusuhan. Contohnya, konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Nah, konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional sehingga menyebabkan terhambatnya proses impor dan ekspor. Kemudian, yang ketiga yaitu kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Nah, ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Arus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit serta melewati berbagai wilayah pabean suatu negara. Nah, berikut kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Dan yang keempat, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Yang kelima, yaitu persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Nah, adapun contoh perdagangan internasional yaitu yang pertama, perdagangan internasional ekspor, yaitu kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Nah, selain ekspor lobster, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi, hingga pasir ke negeri tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh orang lokal. Nah,
ekspor barang juga merupakan suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri. Selain sarana penjualan seperti marketplace yang murah digunakan, juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengiklankan produknya. Nah, contoh yang kedua yaitu perdagangan internasional impor. Nah, kebalikannya dari ekspor, perdagangan internasional impor ini berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Nah, selain kerap melakukan ekspor, Indonesia juga tak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra, Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Kemudian yang ketiga yaitu perdagangan internasional barter. Nah, barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Nah, contohnya kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut. Nah, seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Kemudian barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu sudah melalui kesepakatan antar negara yang bekerja sama. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu perdagangan internasional konsumsi. Nah, perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya adalah dengan melakukan pelelangan pada suatu produk. Negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi, maka berhak mendapatkan produk tersebut dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tarif, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Yang kedua, subsidi ekspor, yaitu pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga yaitu pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Yang keempat, itu pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Dan yang kelima yaitu persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Fitri Aidia di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perdagangan internasional. Nah, pada video kali ini kita akan membagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu konsep dasar perdagangan internasional, akan berisi tentang definisi, tujuan, dan hambatan dari perdagangan internasional. Bagian kedua yaitu akan berisi tentang teori perdagangan internasional, dan bagian ketiga atau yang terakhir yaitu akan berisi tentang alat pembayaran untuk perdagangan internasional. Keep on watching. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Nah, jadi perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan.
Ada 5 tujuan utama dalam perdagangan internasional. Yang pertama dan yang paling penting yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita ketahui bahwa setiap negara itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Oleh sebab itu, mereka harus membeli produk-produk atau barang-barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu untuk memperluas pasar, dan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan ekspor atau perdagangan internasional, kita memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan kita menjual hasil produk kita di dalam negeri. Yang keempat yaitu transfer teknologi. Dengan melakukan perdagangan internasional diharapkan akan terjadi transfer teknologi. Yang kelima ada mendapatkan devisa. Jadi dengan melakukan perdagangan internasional diharapkan akan terjadi devisa atau masuknya mata uang negara lain ke dalam negeri sendiri. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan tujuan dari perdagangan internasional. Sekarang waktunya kita untuk membahas tentang hambatan apa saja yang mungkin terjadi saat melakukan perdagangan internasional. Salah satu hambatan perdagangan internasional yaitu adanya kebijakan oleh suatu negara yang membatasi masuknya beberapa produk dari luar negeri. Pada umumnya, kebijakan itu dibuat untuk meningkatkan pendapatan pengusaha dalam negeri. Baik, selanjutnya kita ke sesi kedua, yaitu teori-teori perdagangan internasional. Ada beberapa teori perdagangan internasional. Dilansir dari Binus University, ada 4 teori perdagangan internasional yang umum dipelajari. Ini yang pertama yaitu ada teori ekonomi merkantilisme, yang kedua ada teori keunggulan absolut, yang ketiga ada teori keunggulan komparatif, dan yang terakhir yaitu teori Hecker-Soher-Ohlin. Teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas atau perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Indonesia menjadi korban dari merkantilisme di masa kolonial. Negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Prancis berlomba-lomba merebutkan Nusantara untuk meningkatkan kekayaan mereka. Selanjutnya ada teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada 1776. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo tahun 1971. Teori ini mengatakan jika berdagang internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu teori Hecker-Ohlin atau biasa juga disebut dengan HO. Teori ini lebih dikenal dengan nama The Proportional Factor Theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia bernama Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, muridnya. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaiknya jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Baik, kita masuk ke sesi ketiga atau sesi terakhir, yaitu alat pembayaran perdagangan internasional. Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional itu ada 3. Yang pertama yaitu mata uang asing, yang kedua emas batangan, dan yang ketiga yaitu surat-surat berharga. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda.
perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain dikenal dengan kurs valuta asing. Ada dua macam kurs valuta asing yang digunakan, yaitu yang pertama kurs jual dan yang kedua yaitu kurs beli. Kurs jual adalah harga yang digunakan ketika bank atau money changer membeli valuta asing. Kurs beli adalah harga yang digunakan ketika bank atau money changer menjual valuta asing. Umumnya pembayaran luar negeri terdapat 7 cara, yaitu yang pertama adalah pembayaran di muka. Pembayaran di muka atau advance payment adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Mata uang yang digunakan dalam pembayaran bergantung pada kesepakatan. Bisa menggunakan mata uang negara eksportir maupun mata uang negara importir. Yang kedua yaitu pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian atau open account adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Sistem pembayaran dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importir, ada kepastian barang dan dokumen kelengkapan barang yang akan diterima importir, serta ada kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayaran. Yang ketiga yaitu ada konsinyasi atau consignment. Adalah suatu cara pengiriman barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Pembayaran baru oleh pihak yang dititipi jika barang telah terjual. Cara ini memiliki kelemahan, yaitu pemilik barang tidak dapat menentukan waktu penerima pembayaran karena harus menunggu barang laku terjual. Yang ketiga yaitu ada pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat utang bank atau bill of exchange merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank promissory note untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir harus membawa barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjukkan eksportir yang mengeluarkan wesel. Selanjutnya ada pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit atau letter of credit adalah surat pemberian kekuasaan oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Sistem pembayaran dengan LC merupakan sistem yang paling aman bagi eksportir. Dengan penerbitan LC, sebuah bank yang bertindak sebagai pengganti importir memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam LC. Selanjutnya yaitu pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir. Pembayaran dengan menggunakan emas ini harus mendapatkan izin dari pemerintah. Selanjutnya yaitu pembayaran dengan kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Baik, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
do shit.